Shalom saudara, jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan kembali lagi saya mengingatkan lewat channel YouTube ini, jangan lupa di tengah masa pandemi ini kita diingatkan oleh pemerintah dengan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar tetap kita sehat. Saudara, dari siaran ini saya akan baca dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-7. Alkitab berbunyi demikian: dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dari bacaan itu saya memberikan tema Extraordinary Love. Extraordinary Love, kasih yang tidak pernah terbatas. Bicara tentang kasih, kita mengenang ini bulan Desember. Biasanya orang percaya mengenal bahwa bulan Desember itu adalah bulan penuh dengan kasih, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan damai sejahtera, bulan yang penuh dengan sukacita. Sehingga kita jumpai di rumah orang-orang percaya itu selalu ada hiasan pohon Natal dengan ornamen-ornamen yang sangat luar biasa. Dan ketika kita melihat ada lampu pun, itu menyatakan bahwa hati kita penuh dengan keterangan, penuh dengan terang. Hati kita menerangkan bahwa sesungguhnya itulah Natal, bahwa kita berjumpa dengan sumber terang itu, kita berjumpa dengan sumber kehidupan itu, kita berjumpa dengan sumber yang bisa menghiasi kehidupan kita semakin hari semakin indah, semakin hari semakin bermakna. Extraordinary love. Saudara, bagaimana kasih yang luar biasa? Kasih yang luar biasa itu kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita. Dia dari surga, kaya, dia tinggalkan surga, dia jadi hamba, dia datang ke muka bumi ini. Supaya apa? Alkitab mencatat dia yang punya segala-galanya, dia tinggalkan rela jadi miskin, supaya orang percaya yang menerima dia menjadi kaya. Oleh karena itulah pada saat ini saya membagikan berkat bagi saudara. Bagaimana kasih yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam pasal ini, dalam ayatnya yang ke-7, sesungguhnya dikatakan bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, poin yang pertama adalah kasih yang luar biasa itu, yaitu kasih yang menerima, bukan menghakimi. Kasih yang menerima, bukan menghakimi. Banyak orang begitu mudah cepat bereaksi untuk menghakimi orang lain. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita bukan begitu mudah menghakimi, tapi segala sesuatu kita pertimbangkan. Bagaimana dampak reaksi ketika saya dan saudara begitu mudah bereaksi untuk menghakimi. Ingat, Allah, Yesus, kalau dia menghakimi, saya dan saudara pun bisa dihakimi. Karena terlalu banyak dosa yang kita buat, terlalu banyak pelanggaran yang kita kerjakan. Tapi Allah tidak pernah langsung menghakimi kita. Bahkan ketika kita tahu, kita mengerti, orang menghujat dia hanya bisa berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ahli Taurat dalam ayat yang 3 dan 4, dan orang Farisi berharap Yesus pun segera bereaksi seperti hukum Musa, harus dilempari dengan batu karena wanita yang berbuat dosa. Tetapi kenyataan tidak demikian. Yesus hanya duduk lalu menulis di tanah. Situasi yang sering kita lihat dari hari ke hari, banyak orang yang begitu mudah terprovokasi dan begitu cepat untuk menghakimi orang lain yang berbuat salah. Tapi saya mau himbau kepada orang percaya, mari belajar supaya kita mampu menguasai pikiran, mulut kita, hati kita, untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Mari kita belajar dari Yesus, bukan dari ahli Taurat. Ahli Taurat menuntut menghakimi. Yesus menerima dengan penuh kasih orang yang berdosa. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak membutuhkan pertimbangan, lempar dengan batu saja, mati, selesai. Yesus penuh dengan belas kasihan. Itu luar biasa saudara. Yesus penuh dengan belas kasihan. Bahkan dia berkata ayat 1, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Kalau Yesus bisa mengajar itu kepada kita, harusnya orang percaya pun demikian. Menerapkan ini, mengaplikasikan ini dalam kehidupannya. Seperti Mother Teresa, jika Anda menilai orang, dia berkata, Anda tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Kalau kita menilai keburukan orang, kita nggak punya waktu untuk mencintai mereka dengan kasih yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah, mari milikilah kasih yang luar biasa, yaitu menerima, bukan menghakimi. Yang kedua, dalam ayat 10 di sana dikatakan, yaitu mengampuni, bukan menghukum. Mengampuni, bukan menghukum. Kata menghukum terlalu mudah digunakan oleh orang-orang yang suka menghukum dan mencari kesalahan orang lain, sehingga mereka makin bagaimana menyebarluaskan kata menghukum ini, supaya bukan cuma di mereka yang melakukan, tapi itu orang lain pun sama. Di luar sana banyak yang menghukum orang-orang yang berbuat salah, pada dirinya penuh dengan kesalahan. Di dalam kehidupan keseharian kita pun terkadang kita lebih senang menghukum dibandingkan dengan mengampuni. Karena mungkin kita berkata, Pak Pendeta terlalu berat, saya tersakiti, saya disakiti, dan begitu sulit saya bisa mengampuni. Tapi saudara ingat, saya mau katakan, ketika Anda tidak mampu mengampuni, itu akan membuat engkau mengalami luka-luka batin dalam kehidupanmu. Itu yang akan membuat menggerogoti kehidupanmu semakin hari semakin lama. Ada penyakit ini, ada penyakit itu, ada penyakit sana. Kenapa demikian? Karena kita tidak mampu mengampuni, tapi kita rindukan supaya orang yang berbuat salah itu harus dihukum. Tanpa disadari, terkadang kita menempatkan diri kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Lebih baik menghukum daripada mengampuni. Melihat kesalahan sedikit pada orang lain daripada menjadikan besar. Tapi kesalahan besar pada diri sendiri diabaikan, dan kita merasa kita nggak punya kesalahan. Makanya Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Alkitab berkata dalam Matius pasal 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi mari saudara, jangan menghukum, tapi kita belajar untuk mengampuni. Poin yang ketiga, ayat 11. Di sana lebih baik kalau kita melakukan apa? Lebih baik menyelamatkan, bukan membinasakan. Yesus pun tidak membinasakan, tapi dia menyelamatkan. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Kalau kita bandingkan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sudah benar, tapi Tuhan mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan tidak mencari orang-orang yang akan dihukum, tapi Tuhan mencari orang-orang yang akan diselamatkan. Bukan menghukum, tapi Tuhan mau mengampuni dan menyelamatkan mereka. Yesus memberikan kasih yang luar biasa bagi saudara dan saya. Yesus mau menyelamatkan dan bukan untuk membinasakan saya dan saudara. Terlalu besar pelanggaran dan kesalahan yang kita buat. Menurut hukum Musa harus mati, dirajam dengan batu. Tetapi Yesus mau menyelamatkan saya dan saudara, sehingga supaya ketika kita boleh mengalami itu, Yesus berkata bahwa kasihnya kasih yang hebat, kasihnya kasih yang luar biasa, extraordinary love. Dan Yesus mau supaya kita pun sama menerapkan itu bagi orang lain. Bukan seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi, tapi seperti Yesus mengasihi, mengampuni, dan selalu mengampuni kita pun yang berbuat salah. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.